Ketika kita belajar, ya, belajar mudah, mas ya, simpan di kotak. Ya, selanjutnya, nah, saya kami cek kehadiran. Nah, siapa yang hadir? Salah siap? Yes. Ramai yang dipelajari minggu lalu adalah apa yang pelajari minggu lalu yang masuk? Jenis-jenis. Ya, dan melalui tentang jenis-jenis takdir. Ya. Jadi ada dua takdir, macam-macam takdir ya. Takdir mutlak dan takdir. Ya, kalau takdir mutlak tidak bisa diubah. Kalau takdir mutlak dengan cara berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, memahami makna qada dan qadar. Namun ada yang harus kita capai, yaitu kita harus tahu apa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus tahu apa hikmah dari qada dan qadar. Ya, sekarang ya, coba dengar dulu ya. Jadi nanti di situ kita tahu ada sebuah cerita yang akan saya sampaikan. Nanti di situ kita akan tahu bagaimana seseorang itu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada suatu hari ada sekumpulan keluarga di sebuah pasar. Ya. Ya, keluarga ini bila boleh dikata tidak berkecukupan. Namun pada saat orang tuanya membeli makanan untuk anak-anaknya, namun ada orang yang datang untuk meminta. Orang ini sudah kelaparan. Namun istrinya agak berat untuk memberikan, tapi suaminya itu menyuruh istrinya untuk memberikan makanan itu, padahal anak-anaknya juga butuh makan. Maka diberikanlah makanan itu kepada orang yang sangat membutuhkan itu. Pada suatu malam, setelah malam tiba, makanan. Ya, disitulah dilihat bahwa apa tadi ada seorang keluarga yang menolong orang yang lebih membutuhkan, walaupun anaknya sedang lapar. Tapi Allah menolong, jadi berlipat ganda rezekinya karena dia menolong yang lebih membutuhkan. Dia dapat lebih banyak harta ya. Jadi Allah itu tidak langsung mengabulkan secara tidak langsung menurunkan makanan, tapi melalui jalur yang tepat. Ya, contohnya tadi langsung saja tiba-tiba ada raja yang kabur dari kerajaannya membawa sebuah emas perhiasan yang banyak. Ya, tiba-tiba bertemu dengannya, padahal raja itu tidak menyangka bahwa akan sampai di masjid itu. Tapi dari kuda itu yang tidak pakai tali, tidak diarahkan, yang membawa saja raja itu entah kemana, tiba-tiba mampir di masjid itu. Maka bertemulah dengan sang ayah dari keluarga yang miskin tadi. Ya, maka disitulah terjadi saling tolong. Ya, jadi di situ kita tahu apa hikmah daripada beriman kepada kita, tahu bahwa ketetapan Allah itu ada. Jadi semua yang dilalui di dunia ini adalah ketetapan Allah. Namun ada beberapa macam, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Contohnya kematian itu tidak bisa diubah. Kalau rezeki kan bisa, ada rezeki yang tidak ditetapkan dan ada yang bisa didapat dengan berusaha dan berdoa. Contohnya tadi seorang ayah yang berdoa, ya minta rezeki, ya, karena
juga lapar. Ya itulah usaha sang ayah. Dulu ya. Jadi ada beberapa ayat tentang hikmah beriman kepada dan ya. Salah satunya adalah surah Taubah ayat 51. Ya, jadi ada surah Taubah dan surah Al-Hadid. Ya, jadi itu katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakkallah orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak akan menimpa melainkan sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tadi tidak akan menimpa kelaparan melainkan sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kemudian dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Disitulah dia bertawakal, berusaha dan berdoa sehingga tiba-tiba rezeki yang cukup. Ya. Jadi di situ kita bahwa dengan ketetapan Allah semua menjadi indah ya, indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba. Jadi sekarang saya mau bagi kelompok ya. Jadi dua kelompok saja ya. Ya. Jadi saya bagi dua kelompok. Jadi sebentar ada yang mencari hikmah beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada qadar dan qadar. Atau yang sama beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebentar kita akan membagi kelompok ya. Coba perhatikan dulu ya. Ya, coba perhatikan. Halo. Hai. Ya, perhatikan dulu ya. Jadi sebentar yang akan dibuat adalah peta konsep. Jadi apa hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Tadi kan sudah bisa ditahu dari cerita tersebut ada beberapa hikmah, bertawakal, bersabar, toh? Ya. Jadi sebentar saya bagikan kertas HPS. Ya, dibuatkan apa hikmah dari pada qadar dan beriman kepada qadar dan qadar. Nah, sebentar saya akan bimbing bagaimana cara pembuatan peta konsep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil karya kami, yaitu hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Ya, hikmah beriman kepada qadar. Yaitu 1. Saling mengenal dengan sesama. 2. Selalu bersyukur. 3. Memiliki jiwa yang tenang. 4. Meningkatkan kesabaran. 5. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menjadi pribadi yang selalu bertawakal. 7. Menjauhkan diri dari sifat sombong. 8. Pantang menyerah. Ya, itu tadi penyampaian dari kelompok 2. ya. Jadi ada beberapa yang sampaikan ya. Ya, jadi yang mau bertanya silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanyakan, ya coba. Bila. Ya, hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Coba. Siapa yang mau jawab? Ya, coba. Bila. Menjadi pribadi
Waalaikumsalam. Ya, berikan masih. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja, yaitu hikmah dari iman kepada dan saudara, yaitu 1. Meningkatkan kesabaran, 2. Selalu bersyukur, 3. Saling mengenal dengan sesama, 4. Pantang menyerah, 5. Memiliki jiwa yang tenang, 6. Menjauhkan diri dari sifat sombong, 7. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 8. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 9. Selalu bertawakal, 10. Menjauhkan manusia dan berkata buruk. Ya, itu tadi ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, coba ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak paham, ya coba sila. Apakah dasar termasuk hikmah dan iman kepada keadaan dan kadar? Apakah? Iya, karena segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya, sehingga kita harus bersabar. Ya, jadi karena sabar adalah termasuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke. Itulah tadi hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan masuk ke kelompok 2. Ya, oke. Oke, nah jadi hikmah beriman kepada kadar tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ada berapa ya? Dari kelompok 1 ada 8, kemudian dari kelompok 2 ada 10. Ya, jadi hikmah beriman kepada kadar. Ya, jadi ya, salah satunya tadi adalah ya, kita harus bersabar, kemudian harus bersyukur. Ya, jadi kita akan mendapatkan banyak teman. Ya, kita akan kenyang, jiwa yang tenang untuk ya, beriman kepada kadar. Jadi ketika kita beriman kepada kadar, nah, maka jiwa kita akan tenang. Kita akan mudah bersyukur, bersabar dalam menghadapi setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, selanjutnya ya. Coba dengar ya. Nah, sebagai penutup, saya mau bertanya kembali. Apa hikmah yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Hikmahnya pembelajaran hari ini. Ya, bersyukur. Ya, jadi dalam hikmah beriman kepada kadar itu kita harus bersyukur. Ya, jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, jadi bagaimana kamu nanti akan menerapkan sabar, tawakal? Apakah dalam kegiatan hari-hari kamu ketika kau diejek oleh teman, apakah kamu akan bersabar atau tidak? Apakah untuk mencapai sesuatu, apakah kau apa yang ingin kau berbuat berdoa? Apa tadi yang disebutkan dalam poin 1 bertawakal? Iya. Ya, itu ya. Jadi itu tadi ya. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya ya. Beri tepuk tangan dulu untuk semua ya. Ya, kemudian pelajaran kita hari ini ya, marilah kita menutup kegiatan pelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan mengucapkan Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak semua ya. Ya. Sekarang saya mau absen ya. Apakah sudah hadir semua? Sudah hadir semua ya. Selanjutnya pembelajaran kita yang akan kita capai ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna qada dan qadar ya. Jadi kita harus tahu apa itu qada dan apa itu qadar ya. Tapi ada dua kriteria yang akan kita bahas. Yang pertama adalah itu tadi apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Kemudian apa perbedaan qada dan qadar ya. Selanjutnya ya, untuk mengetahui itu melihat video atau mencari di internet video pendek ya, agar kita tahu atau motivasi untuk tahu apa itu qada dan qadar ya. Silakan buka Chrome-nya ya, kita menonton video ya. Sebentar ada pertanyaan yang akan kita jawab. Ya cukup ya. Sekarang ya saya akan bertanya ya. Ya. Semua ada video yang nonton? Ya. Apa yang dinonton tadi? Aku ingin sekolah. Ya. Situ ada perjuangan seorang ayah yang ingin menyekolahkan anaknya. Ya. Seorang tukang beca ya, yang ingin menyekolahkan anaknya. Ya. Ya sekarang ya, sebelum untuk didiskusikan ya bersama ya, ada diskusi kecil sebentar sebelum kita masuk di kegiatan ya selanjutnya. Ya, saya bertanya mengapa hal-hal yang kita tidak harapkan sering terjadi ya, ada yang tahu mengapa hal-hal yang tidak kita harapkan sering terjadi? Karena itu sudah takdir. Ya, karena itu sudah takdir. Ya, jadi mengapa hal-hal yang tidak kita harapkan sering terjadi? Karena itu sudah takdir. Ya, selanjutnya ya, karena untuk mengetahui apa itu qada dan qadar dan apa perbedaannya, ya saya bagi kelompok ya. Ya, jadi kita kembali ke kelompok yang sudah dibagi ya. Jadi ya, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya. Jadi saya kasih pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Ya, untuk didiskusikan. Ya. Ya, jadi pertanyaan untuk kelompok 1, bagaimana konsep qada dan qadar dan perbedaan qada dan qadar ya. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ayub mengajarkan kita tentang qada dan qadar ya. Silakan didiskusikan ya, sebentar dipresentasikan ya. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, sambil didiskusikan, ya saya akan memimpin
pembimbing pendidikan individual maupun kelompok. Ya, jadi kita harus melakukan penyelidikan secara kelompok ya. Ya. Kalau ada yang tidak dipaham, boleh dipertanyakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusikan koda secara bahasa. Koda berarti keputusan atau ketetapan atau ukuran. Dalam konsep koda merujuk pada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azal. Koda berarti ukuran atau takaran. Dalam konteks agama, koda perbedaannya ialah koda sejak zaman azali sebelum penciptaan alam semesta. Sedangkan koda setelah koda ditetapkan. Ya, oke. Itu tadi penyampaian dari kelompok 1. Ya, sekarang ada yang mau bertanya? Ya, coba. Apa pertanyaan? Ya, apa itu koda? Ya. Koda ialah keputusan atau ketetapan atau ukuran dalam konteks agama. Koda merujuk pada semua ketetapan Allah. Ya, koda adalah ketetapan Allah. Ya. Oke? Oke, tidak ada yang bertanya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian dari kami. Ya, berapa itu kelompok 1? Ya. Ya. Kelompok 2. Ya, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Kisah Nabi Yusuf, ketetapan Allah dan usaha manusia. Kisah Nabi Yusuf adalah contoh nyata tentang bagaimana kadar dan kadar bekerja dalam kehidupan seseorang. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, mengalami berbagai cobaan, namun akhirnya menjadi pemimpin di negara itu. Kadang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin di Mesir. Ini adalah takdir yang sudah ditetapkan sejak azali. Pada proses Yusuf sampai menjadi pemimpin penuh dengan cobaan dan ujian. Namun Yusuf tidak menyerah. Ia terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan doa Yusuf inilah yang menjadi bagian dari qadar yang itu bagaimana qadar tersebut terwujud. Pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Jangan pernah putus asa meskipun menghadapi cobaan yang berat. Yusuf tetap sabar dan tidak putus asa. Teruslah berusaha. Usaha yang kita lakukan adalah bagian daripada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang terbaik. Berdoa dan bertakwalah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, kita harus menyerahkan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana Nabi Yusuf merubah takdirnya? Ya, bagaimana Nabi Yusuf mengubah takdirnya? Jangan pernah putus asa meskipun menghadapi cobaan yang berat. Yusuf tetap sabar dan tidak putus asa. Ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Ya. Oke? Sudah puas teman-teman? Sudah puas? Ya, oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Ya, kita simpulkan apa yang didiskusikannya. Jadi dari kelompok 1
satu tadi ya sudah disampaikan apa pengertian dari qada dan qadar. Ya, jadi qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, sudah ditetapkan sejak zaman azali ya. Kemudian disampaikan tadi qadar adalah apa tadi? Takaran atau ukuran ya, atau prosesnya ya, dalam prosesnya ya. Kemudian dari kelompok 2 ya menjelaskan tadi tentang Nabi Yusuf ya, kenapa kita harus pelajari qada dan qadar ya. Di situ kita harus ya agar kita bisa menerima ketetapan Allah di mana ya di dalamnya kita harus bersabar ya, kemudian bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya itu ya. Ya, jadi ya itu yang bisa kita jelaskan untuk pagi hari ini ya. Kita simpulkan ya, kesimpulannya untuk hari ini adalah ya bagaimana kita beriman kepada qada dan qadar ya. Beriman kepada qada dan qadar itu ya, jadi kita harus bersabar dalam berproses ya. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus bersyukur ya, bersyukur tidak mengeluh tapi harus sabar dan ikhlas ya. Itu ya. Ya, jadi itu materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya ya apa yang akan kita pelajari materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi setelah kita tahu apa itu qada dan qadar, apa perbedaan qada dan qadar, ya kita harus tahu apa hikmah dari qada dan qadar. Ya, saya kira itu ya. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.